Namaste Meredos, welcome to Thai Ups Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya, buat info-info menarik tentang India. Kalian tentu pernah dengar olahraga yoga kan Meredos? Yoga memiliki banyak manfaat dan oke banget buat kalian lakukan ketika stay at home. Beberapa manfaatnya adalah dapat membuat jiwa kita lebih tenang dan tubuh kita lebih sehat. Kalian harus tahu, kalau olahraga yoga berasal dari India kuno loh. Jadi hari ini, yuk kita gali lebih jauh tentang sejarah yoga, perkuliahan yoga, dan manfaat yoga. Check it out! Yoga diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan sang pencipta. Olahraga yoga sesungguhnya menitik beratkan pada aktivitas meditasi dengan memusatkan pikiran pada seluruh panca indera kita. Tetapi, orang barat mengartikan yoga sebagai bentuk modern dari hatha yoga dan membuat yoga menjadi mengarah ke olahraga dibanding meditasi. Hatha yoga adalah salah satu cabang dari yoga yang mengarah ke teknik fisik. Hatha yoga terbagi lagi menjadi beberapa komponen loh. Tapi kita cukup membahas komponen asana secara singkat saja ya. Asanas adalah komponen postur dari hatha yoga. Kalian tentu tidak asing melihat pelatih yoga mempraktikkan postur duduk, berbaring, tengkurap, dan postur yoga lainnya. Hal ini disebut asanas. Sedikit fun fact buat kalian, kalau kalian mau fokus pada latihan pernafasan, kalian bisa pakai kombinasi postur yang namanya Siddhasana karena dianggap paling mudah ya Meredos. Yuk kita lanjut ke sejarah yoga. Yoga sudah ada sejak zaman India kuno loh, tepatnya pada masa peradaban lembah Sungai Indus pada 3300 sampai 1900 sebelum Masehi. Sudah lama banget ya. Hal-hal mengenai ilmu yoga mulai dijelaskan dalam bentuk teks pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Bukti lainnya adalah ditemukan juga pada peninggalan peradaban Sungai Indus, Pashupatisil, di mana ada figur yang mempraktikkan asanas atau postur meditasi yang juga disebut Mula Bandhasana atau postur duduk dikunci. Yoga juga memiliki sutranya atau kitabnya loh Meredos. Sutra yoga ditulis oleh Patanjali dengan kata terkenalnya yaitu Yoga Citta Vritti Nirodha yang berarti yoga adalah tindakan menenangkan kesadaran. Sutra yoga oleh Patanjali ditulis pada tahun 5 sebelum Masehi. Ada 8 hal yang didefinisikan oleh Patanjali dalam sutra yoga. Yang pertama adalah yama atau 5 penolakan. Yang kedua adalah niyama atau 5 observasi, yaitu kejernihan pikiran, menerima keadaan orang lain, meditasi, introspeksi diri, dan pendekatan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah asana. Yang keempat pranayama atau latihan pernafasan. Kelima adalah pratayana atau melindungi indera dari godaan luar. Keenam adalah dharana atau konsentrasi. Ketujuh adalah dhyana atau meditasi mendalam. Dan yang terakhir adalah samadhi atau meleburkan diri dengan objek meditasi. Wah, banyak sekali ya Meredos. Tapi ingat, semua yang dijelaskan tadi adalah yoga dalam kitab Patanjali saja. Dan harus kalian ketahui, yoga pada zaman dahulu digunakan untuk tujuan religius, sehingga berbeda dengan yoga modern yang kita ketahui saat ini yang berfokus pada kesehatan dan keseimbangan fisik, psikis, dan spiritual ya. Setelah mendengar penjelasan tadi, kita jadi merasa yoga benar-benar memiliki sejarah yang mendalam dan panjang ya. Seiring berkembangnya zaman, teori, filosofi, dan pemahaman mengenai yoga juga semakin luas. Nah, seperti yang sudah dikatakan di awal, yoga yang kita ketahui sekarang adalah cabang hatha yoga yang berkembang pesat sejak abad pertengahan, yaitu pada 500 sampai 1500 Masehi. Yang lebih kerennya lagi, beberapa universitas di India bahkan juga membuka jurusan untuk yoga loh Meredos. Contohnya, Lakulish Yoga Universities, Swiyasa University, Bihar School of Yoga, Morarji Desai National Institute of Yoga, dan masih banyak lagi. Universitas-universitas tersebut pun memiliki gaya masing-masing. Ada yang berfokus pada hatha, kriya, ashtanga, jnana, tantra, dan lainnya. Menarik sekali bukan? Yoga memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaatnya adalah menurunkan stres, meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan pernafasan,
fleksibilitas dan keseimbangan, memperbaiki postur, memperbaiki berat badan, dan dapat mendorong pola makan sehat. Kalau kalian takut capek berolahraga, kalian bisa memilih alternatif yoga untuk menjaga kesehatan kalian. Jadi, apakah kalian tertarik untuk mencoba langsung gerakan-gerakan sederhana yoga? Atau kalian tertarik untuk lebih mendalaminya dengan mengambil program pendidikannya? Ikuti terus channel Thai Ups Belajar di India untuk fakta menarik lainnya tentang India. Sekian video hari ini. Kabi Alfidana Kena, Pirmilenge.